Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah teori pembelajaran bahasa yang beranggotakan saya sendiri Yusuf Ibrahim dan Adinda Yayu. Kami di sini pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pendekatan komunikasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke, selanjutnya akan dibahas tentang materi-materi apa saja yang kami akan sampaikan kepada Adinda Yayu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada pengertian pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi adalah suatu sistem pembelajaran yang menekankan kepada aspek komunikasi, interaksi, dan mengembangkan kompetensi kebahasaan, serta keterampilan berbahasa, menyimak, membaca, menulis, berbicara. Sebagai tujuan dari pembelajaran bahasa dan mengakui bahwa ada kaitannya dengan kegiatan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini juga ada pengertian pendekatan komunikasi menurut para ahli. Menurut Borman, ia berpendapat bahwa teori komunikasi adalah suatu istilah atau perkataan yang merupakan seluruh perbincangan dan analisis dan dibuat secara berhati-hati, sistematik, dan sadar. Lalu, ada pengertian pendekatan komunikasi menurut Little John. Menurut beliau, pendekatan komunikasi adalah teori komunikasi itu adalah suatu teori atau pemikiran kolektif yang dimana di dalamnya terdapat keseluruhan teori terutama yang berkaitan tentang proses komunikasi. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri pendekatan komunikasi. Yang pertama itu selalu mengutamakan makna sebenarnya daripada tata gramatikalnya. Yang kedua, terdapat kegiatan komunikasi, fungsional, dan interaksi sosial yang saling berkaitan. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada pemerolehan kompetensi komunikatif, bukan pada ketepatan gramatikal yang mana pemahaman bahasa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, pembelajaran diarahkan pada modifikasi dan peningkatan peserta didik dalam menemukan kaidah suatu bahasa lewat kegiatan berbahasa. Lalu yang terakhir, materi pembelajarannya itu berangkat dari analisis kebutuhan berbahasa pembelajaran. Lalu selanjutnya ada kelebihan pendekatan komunikasi. Yang pertama itu, peserta didik dapat termotivasi untuk mengembangkan keterampilan dalam berbahasanya setelah mengetahui bahwa ada kaitannya dengan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, peserta didik akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan kebahasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada kekurangan pendekatan komunikasi yang akan dijelaskan oleh Yusuf. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan pendekatan komunikasi dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama kekurangannya adalah yang mana seorang guru harus selalu kreatif menciptakan suasana belajar yang mampu membuat peserta didik untuk aktif dan interaktif. Yang kedua, apabila ada peserta didik yang tidak memiliki pengetahuan interaksi dan komunikasi yang cukup baik, atau malah peserta didik cenderung pasif dalam kegiatan pembelajarannya, maka peserta didik tersebut akan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya. Nah,
Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran bahasa. Yang pertama, tahap persiapan, yang mana seorang guru perlu merumuskan tujuan pembelajarannya dan menyiapkan berbagai strategi yang baik yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diajarkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Seorang guru harus menyajikan materi pelajarannya dengan memanfaatkan pendekatan komunikasi, sehingga pembelajaran terjadi berlangsung efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi, yang mana seorang guru mengadakan evaluasi materi pelajaran. Yang selanjutnya adalah materi tentang implementasi pendekatan komunikasi. Proses yang harus diterapkan dan diperhatikan agar pembelajaran bahasa dapat mencapai tujuan dan pendekatan komunikasi bisa terjadi adalah yang pertama, konteks dan tema digunakan untuk mengembangkan perbendaharaan kata siswa. Yang kedua, pembelajaran menekankan pada pengembangan kompetensi bahasanya, bukan pada pengetahuan bahasanya saja, sehingga siswa dapat menggunakan bahasanya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bahasa sebagai alat komunikasi digunakan untuk bermacam-macam fungsi sesuai apa yang ingin disampaikan oleh penutur. Misalnya untuk menyatakan informasi faktual seperti melaporkan atau menanyakan atau mengoreksi dan mengidentifikasi. Yang kedua, menyatakan sikap intelektual. Contohnya menyatakan setuju atau tidak setuju, menyanggah dan sebagainya. Dan yang ketiga, menyatakan sikap emosional, seperti halnya rasa sifat senang, tidak senang, atau harapan, kepuasan, dan sebagainya. Adapun contoh dari pembelajaran dengan pendekatan komunikasi kita bisa lihat di sini, yang mana ketika terjadi tanya jawab antar peserta didik dengan guru, maka pasti akan terjadi interaksi dan pertukaran komunikasi. Yang kedua, ketika peserta didik menggunakan keterampilan bahasanya seperti menyimak, membaca, menulis, dan berbicara, maka secara langsung sebenarnya itu telah terjadi pembelajaran bahasa dengan pendekatan komunikasi atau dengan cara simulasi atau dan bermain peran. Seperti contohnya siswa diminta membayangkan dirinya ada dalam situasi yang dapat terjadi di luar kelas. Seperti hal apa saja gitu ya. Yang kedua, siswa diminta memilih peran tertentu dalam suatu situasi. Dan yang terakhir, mereka diminta berbuat seperti kalau situasi ini benar-benar terjadi sesuai dengan peran mereka masing-masing. Nah, itulah contoh-contoh dari pembelajaran dengan pendekatan komunikasi yang bisa kita coba atau sebenarnya sering terjadi. Oke, jadi kesimpulannya pendekatan komunikasi sebenarnya benar-benar tidak membutuhkan bahasa yang terlalu intelek atau yang terlalu menggunakan kata-kata yang asing untuk para peserta didik, tapi cukup menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh peserta didik. Sekian dari kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.